Bayangkan sebuah cerita luar biasa di dunia MotoGP. Dunia balap yang keras, penuh rivalitas, penuh drama, dan penuh legenda. Dari sekian banyak nama yang pernah menghiasi lintasan, ada dua bintang besar yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah. Valentino Rossi dan Marc Marquez. Dua nama yang sering dibandingkan. Dua nama yang membawa gairah tersendiri. Dua nama yang menjadi magnet bagi jutaan penggemar di seluruh dunia. Tapi hari ini, kita akan membahas sebuah kenyataan pahit bagi penggemar The Doctor. Kenyataan bahwa Marc Marquez bukan hanya sekadar legenda baru, tetapi juga pembalap yang mampu menggeser bayangan besar Valentino Rossi. Dan ironisnya, dia melakukannya dengan motor Ducati motor yang dulu justru membuat Rossi kehilangan wibawanya. Dulu, saat Rossi memutuskan untuk pindah ke Ducati pada 2011, seluruh dunia menyambut dengan penuh antusiasme. Bayangkan saja, ikon MotoGP, sang maestro yang menaklukkan Honda dan Yamaha, kini mencoba tantangan baru di pabrikan Italia. Harapan membumbung tinggi. Para tifosi Ducati merasa punya pahlawan baru yang bisa membawa kejayaan. Tapi apa yang terjadi? Semua tinggal mimpi. Rossi gagal total. 2 musim bersama Ducati, 0 kemenangan. Bahkan, banyak yang menyebut periode itu sebagai masa tergelap dalam karir Rossi. Motor Desmosedici begitu liar, sulit dijinakkan, dan Rossi tidak pernah berhasil mengendalikannya. Bandingkan dengan situasi saat ini. Tahun 2025, Marc Marquez datang ke Ducati dengan reputasi sebagai juara dunia 8 kali, pembalap yang dikenal agresif, penuh determinasi, dan punya gaya balap yang mampu menaklukkan motor paling liar sekalipun. Banyak yang meragukan apakah Marquez bisa mengulang kejayaan di Ducati, mengingat sejarah pahit yang dialami Rossi. Tapi semua keraguan itu runtuh dengan cepat. Marquez tidak hanya mampu menaklukkan Ducati, dia justru menjadikan motor itu sebagai senjata pamungkas untuk kembali mendominasi MotoGP. Lihat saja catatan musim ini. Dari 14 seri yang sudah berjalan, Marquez berhasil menang 10 kali. Angka yang luar biasa. Angka yang membuat kita teringat pada masa emasnya tahun 2014 ketika dia memecahkan rekor dengan 13 kemenangan dalam satu musim. Kini, dengan sisa 8 balapan lagi, peluang Marquez untuk memecahkan rekornya sendiri sangat terbuka lebar. Bayangkan jika dia menutup musim ini dengan 18 kemenangan. Itu bukan hanya sekadar rekor baru, tapi rekor yang mungkin akan sulit, bahkan mustahil dipecahkan siapapun dalam waktu dekat. Yang menarik, dominasi Marquez di Ducati tidak hanya soal hasil balapan. Dampaknya jauh lebih luas. Patrizia Cianetti, kepala pemasaran Ducati, bahkan terang-terangan mengakui bahwa pengaruh Marquez terhadap Ducati jauh lebih besar dibandingkan Rossi dulu. Rossi mungkin legenda besar, tapi saat di Ducati, dia kehilangan sinar. Marquez berbeda. Dia bukan hanya menang di lintasan, tapi juga berhasil menjadi magnet pemasaran, magnet penonton, dan magnet penggemar baru. Di Asia, di Eropa, di seluruh dunia, nama Marquez kembali dielu-elukan. Ducati kini bukan hanya sekadar pabrikan yang dominan secara teknis, tetapi juga dominan secara popularitas. Cianetti mengatakan bahwa Marquez punya kemampuan luar biasa dalam menarik perhatian, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan penggemar. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan Rossi ketika berseragam merah. Mengapa? Karena kemenangan adalah bahasa yang paling ampuh. Rossi datang dengan nama besar, tapi tanpa kemenangan, semua itu terasa hampa. Marquez datang dengan nama besar, ditambah deretan kemenangan, dan hasilnya meledak. Inilah yang membedakan keduanya. Jika kita tarik ke belakang, Rossi pernah dianggap sebagai sosok yang tidak tergantikan. Rekor 9 kali juara dunia, 7 diantaranya di kelas Premier, menjadikan Rossi idola sepanjang masa. Tapi sekarang, angka-angka itu sudah mulai didekati, bahkan sebagian sudah dilampaui oleh Marquez. Rossi pernah menang 11 kali dalam satu musim, Marquez sudah menyalip dengan 13 kali pada 2014, dan kini berpotensi memecahkan lagi dengan 18 kemenangan. Rossi pernah dianggap sebagai raja tanpa tanding, tapi kenyataan menunjukkan bahwa Marquez mampu melangkah lebih jauh. Yang lebih menarik lagi, kemenangan Marquez di Ducati justru menegaskan bahwa dia adalah pembalap paling komplit dalam sejarah modern. Ingat,
Banyak yang mengatakan bahwa sukses Marquez dulu hanya karena Honda. Motor spesial, gaya balap unik, dan keberuntungan membuatnya terlihat tak terkalahkan. Tapi kini, dengan Ducati, dia membuktikan bahwa semua itu bukan kebetulan. Dimanapun dia berada, dengan motor apapun, Marquez tetap bisa menjadi juara. Bandingkan dengan Rossi yang gagal di Ducati. Bukankah ini bukti nyata siapa yang lebih hebat? Dan mari kita bicara soal masa depan. Jika Marquez terus mendominasi dengan cara seperti ini, rekor demi rekor akan hancur. Rekor kemenangan semusim sudah di depan mata. Rekor total kemenangan sepanjang karir juga pelan-pelan terancam. Saat ini Rossi memiliki 89 kemenangan di kelas Premier. Marquez sudah mencapai angka 95 dengan tambahan 10 kemenangan musim ini. Artinya, sebentar lagi Rossi resmi tertinggal dalam buku sejarah. Dan ketika itu terjadi, perdebatan tentang siapa GOAT alias Greatest of All Time mungkin akan segera menemukan jawabannya. Rossi punya karisma. Rossi punya sejarah panjang. Rossi adalah legenda yang mengubah wajah MotoGP. Tapi Marquez, dia adalah fenomena yang menggabungkan semua itu dengan catatan prestasi yang lebih tinggi. Bahkan ironisnya, Marquez berhasil melakukan sesuatu yang Rossi gagal lakukan, membawa Ducati ke level yang benar-benar tak terbendung. Dominasi Ducati di era Marquez ini bukan sekadar soal motor yang hebat. Ducati memang sudah kuat sejak era Bagnaia, tapi hadirnya Marquez membuat mereka menjadi tak tersentuh. Lihat klasemen. Ducati menguasai 3 besar, tapi yang paling mencolok adalah Marquez di puncak. 5 kemenangan beruntun, dominasi sprint race, hingga pernyataan arogan di Balaton Park bahwa dia menang dengan mudah tanpa perlawanan. Itu bukan sekadar kepercayaan diri. Itu adalah tanda bahwa mentalnya kembali ke puncak. Sulit membayangkan siapa yang bisa menghentikan Marquez saat ini. Bagnaia, Martin, Bastianini, semua sudah coba, tapi selalu tumbang. Bahkan hujan, kecelakaan, kondisi lintasan yang sulit, semuanya tidak lagi menjadi penghalang. Marquez seolah menemukan versi terbaik dirinya. Sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada masa jayanya di Honda. Bagi Ducati, ini adalah jackpot. Mereka bukan hanya mendapatkan pembalap cepat, tapi juga ikon global yang mengangkat brand mereka ke level lebih tinggi. Merchandise Ducati laku keras, tiket penonton meningkat, sponsor berdatangan, dan eksposur media mencapai level tertinggi. Semua berkat Marquez. Sekarang bayangkan perasaan fans Rossi. Melihat rival abadi idola mereka bukan hanya menyamai, tapi bahkan berpotensi melampaui pencapaian Rossi. Dan lebih sakitnya lagi, Marquez melakukannya di Ducati motor yang dulu membuat Rossi gagal total. Sungguh ironi sejarah yang tidak bisa ditolak. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat dengan jujur. Rossi adalah legenda. Tidak ada yang bisa menghapus itu. Tapi Marquez adalah evolusi. Dia datang lebih muda, lebih liar, lebih nekat, dan kini lebih sukses. Jika semua berjalan sesuai jalur, dalam beberapa tahun ke depan, Marquez akan resmi menyalip semua rekor Rossi, satu persatu. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi alasan untuk menyangkal, Marc Marquez adalah pembalap terhebat sepanjang masa. Jadi, apakah tahun ini Marquez akan menutup musim dengan 18 kemenangan, rekor yang seolah mustahil dikalahkan? Apakah dia akan resmi mengubur nama Rossi dalam buku rekor MotoGP? Dan apakah Ducati akan terus berada di puncak kejayaan berkat Marquez? Jawabannya, semua itu sedang kita saksikan sekarang. Inilah era Marc Marquez. Era di mana legenda baru lahir, era di mana semua keraguan lenyap, dan era di mana Ducati benar-benar berjaya.